Coba, kau tolak semua. Sementara Yesus Tuhan, saya nggak tolak. Yesus Tuhan tidak tertulis. Kenapa kau imani, Bang? Saya tertulis, Apa Bunda. terbalik-balik? Tertulis. Yesus Bunda. Tuhan itu kenapa? Mana? Tertulis. Mana itu? Oke. Di mana itu Yesus Tuhan? Ini saya mulai dari kemanusiaan dia ya. Di mana kemanusiaan dalam permusyawaratan perwakilan ya? Coba di mana itu Yesus Tuhan? Kalau Yesus Nabi, Yesus Mesias, Yesus Rabi, Yesus Guru, Yesus Rasul, Yesus hamba, ada semua. Tapi Yesus Tuhan, tolong kau tunjukkan. Karena Yesus kau Tuhan kan. Coba. Oke. Oke, ini yang perlu ketika saya menjawab pakai kitab suci. Ini orang awam ini yang berbicara ya. Ketika saya berbicara mengenai kitab suci, bukan saya kitab kasih suci itu kitab yang dianggap suci. Tolong dulu, tenang aja. Saya di sini datang dengan kalem kok, nggak akan rusuh kok. Sekarang mana Bang? Kita kalem-kalem aja ya. Oke, baik. Oke. Bisa tenang Bunda, karena saya menghargai. Saya sudah lihat Bunda Rama. Ternyata saya pikir dulu saya keras dulu. Saya pikir dulu sudah masih lebih muda dari aku. Ternyata lebih di atas aku. Makanya ini nggak terlalu keras aku bicara gitu loh. Jadi saya menghargai. Jangan kau kemana-mana Bang. Iya, tenang Bunda. Itu nggak menandakan keilmuan. Tinggal kau jawab yang benar. Kau belibet dari tadi au. Iya, saya akan jawab. Mana Yesus tuh di Bibelmu Tuhan, Bang? Ayo. Iya. Saya mau uji akalmu nih, kau pintar apa enggak, Bang? Iya, tolong kalem Bunda, nggak usah keras-keras kita di sini, santai aja. Ya. Aku orang kalem, tapi kan memang aku orang Makassar, jadi tau lah kan kekalemanku ini ya kayak gini. Kalau aku lagi marah, mampus kau, Bang. Oke. Sekarang jawab Bang, mana itu di Bibelmu Yesus yang kau Tuhan selama ini mana datanya? Rumah bolong kok Bunda. Oke. Baik ya. Oh kenapa sih banyak curhat? Bentar dulu. Saya mau jawab. Ayo. Saya mau jawab. Oke. Lagi cari Bang ya, cari data lah kau Bang. Dia tanyakan aku tadi, dia tanyakan data secara eksplisit. Yohanes 13:13 kah Bang? Ku bantu Bang. Yohanes 13:13. Ku bantu. Bentar dulu, tolong. Itu kah? Oh belum ya. Ayo Bang. Mudah-mudahan kau ini pinter Bang. Jangan kayak oten-oten lain, ngeyel, ada ilmu. Baik Bunda. Oke. Oke, terima kasih Bunda. Sudah tenang. Dia mempertanyakan aku tadi ya, di mana datanya bahwa Yesus adalah manusia dan dia adalah Tuhan? Di mana datanya? Dia minta aku tuh secara eksplisit tertulis mengenai demikian dua itu. Nah, saya katakan itu kalau Bunda minta satu ayat yang mengatakan Yesus manusia dan sekaligus Tuhan, memang itu nggak ada Bunda. Kalau itu ayat itu yang diminta. Tapi secara menyeluruh. Berarti kau sendiri asal comor kau Bang, asal ngomong. Kau kan ngomong begitu, Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan. Berarti nggak ada ya, berarti kau bohong ya. Lanjut. Tolong dulu. Apalagi udah kau bohong. Saya mau jelasin. Apa yang kau jelasin? Gak ada data, kau mau jelasin. Apa kau mau jelasin? Ya, Bunda. Intinya kau bohong. Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan. Kau sudah akui nggak ada. Oke, kita terima kebohonganmu, nggak apa-apa. Kerjaan kalian kan gitu, suka bohong. Nah, sekarang nggak bisa demikian, Bunda. Tuhan. Ini kalau saya katakan Bunda yang katakan demikian, justru itu kembali ke Bunda gitu loh. Justru Bunda Anda yang mencoba menyangkali Anda yang ngomong tadi, maka saya tuntut mana itu datamu. Kau kan yang ngomong tadi Bang. Gini loh, Bunda. Justru yang menyangkali dari tadi bahwa Mekah itu bukan tempat, justru Bunda. Lah kau udah jelaskan tadi kan? Iya, apakah tidak Mekah bertempat? Sekarang saya minta data Yesus Tuhan tuh. Selama ini kau puja-puja itu kau jadikan Tuhan tuh mana datanya di Bibelmu? Jangan cuma iman buta kalian. Sekarang mana? Betul Bunda. Kau janji mau kasih saya data mana? Iya dari tadi iya. Iya, karena Bunda gak mau mendengar gitu loh. Iya. Aku ini cucumu udah lagi dikasih waktu, tapi kau kemana-mana omonganmu, saudara. Iya. Udah dikasih waktu kau ngomong. Tempatkan aku sebagai cucumu yang belum banyak tahu. 2, 3. Turun aja kau. Bukan cucu, kau pembantuku. Tempatkan aku sebagai pembantumu. Tempatkan aku sebagai pembantumu. Yang perlu kamu ajari gitu. 4, 5. Ini kita kasih waktu kau kan suruh ngomong nih, tapi kau entah kau jawab apa enggak. Tolong tenang aja Bunda. Kita santai aja. 7. Saya tempatkan aku ini sebagai pembantu yang enggak tahu apa Bunda. Yang perlu kamu ajari. 9. Oke. 10. 11. Oke. 12. Jadi gimana datanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan 13. juga adalah manusia? Itu ada ayatnya.
hari 14. Lukas 2 ayat 11. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Ya, saya bacain. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut, bikin dodol. Itu kata Lukas ya, hari ini telah lahir Kristus. Apa itu Kristus? Yang diurapi. Betul. Masa Tuhan diurapi? Di situ kurios. Ya. Kurios di situ artinya Tuhan. Ya. Tapi saya kurios nggak itu. ke original ya. Saya bantah ya. Kata si Paulus di Roma 14:9, Yesus harus mati dulu Bang baru jadi Tuhan. Kontradiksi. Coba kau bantah itu kontradiksi antara yang kau Tuhankan, yang kau rasulkan itu asal ngomong atau gimana dia? Asal ngecap ya si Paulus. Bukan Kata si Paulus harus mati dulu Bang itu Yesus baru jadi Tuhan. Iya baik Bunda. Oke. Oke Bunda baik. Bisa kalem Bunda, bisa tenang. Jadi Lah itu kau jawab, kata si Paulus, enggak, salah kau Lukas. Salah Lukas, kan Lukas bilang, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan. Ngoe, hore, lahir Tuhan. Oh, di kota Daud. Saya pikir di kota Garut. Biasanya kan domba kebanyakan di Garut. Anak domba tuh di Garut banyak. Saya pikir di Garut. Itu kata si Lukas. Santai Tapi aja, kata santai si aja. Paulus. Di sini Ya, aku kami datang di sebagai santai, seorang yang memang segini sedikit kami kalem. santai Bang. Kalau Makanya saya jawab sedikit, Bang. kalau saya kalau kata- Bunda ini Bunda Oke, Rama kita ini kalem ya. dia posisinya kalem itu ya. dia setara dengan aku Bang. umurnya akan Bang. lebih keras gitu loh. Kata kalem. Di sini kita nggak berbicara umur Bang, kita berbicara data. Walaupun kau Iya. muda tapi bahasa Indonesia mau botol, ya kita saling bantah aja. Saya kasih data ya, Roma 14:9 kata Paulus harus mati dulu Yesus baru jadi Tuhan. Untuk Dimana- itulah dimana Yesus dikatakan harus mati mati. dulu? Dimana Di Roma 14:9 Bang. Harus Baca itu. yang saya tanyakan itu kata harus mati dulu. Untuk itulah Yesus mati dan Di hidup mana kembali dikatakan harus mati supaya dulu baru jadi Tuhan? supaya Harus. untuk itulah Di Yesus mana kata harus di mati situ? supaya ada kata supaya Iya, di mana menjadi kata Tuhan harus? lah ya supaya menjadi Tuhan. Untuk itulah Iya, Yesus kata mati harusnya di mana Bunda? supaya dia menjadi Tuhan. Kata si Lukas tadi yang lahir itu ngoek-ngoek Tuhan. Betul. Berarti saling bertantangan kan para si Di mana penulis kata ini kan harus? nggak jelas. Di mana kata harus? Kok dia framing kata harus? Oke, udah dibiarin. Kata Lukas, kata harusnya di mana? Lukas, hari Bunda, inilah yang yang harus tadi loh. lahir, ngoe-ngoe, hore Tuhan Ya. lahir. Kata Lukas nih, si penulis Biblosmu ini, si pengarang Biblosmu ini, katanya yang lahir Tuhan. Tapi kalau kita lihat surat-surat si Paulus di Roma 14:9, dia bilang apa? Untuk itulah Kristus mati, metong dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Kata si Paulus gitu, mati dulu lah ini Yesus baru bisa jadi Tuhan. Harusnya di mana? Ya, supaya, ada kata supaya kan? Supaya Loh, itu kan saya tanya kata harus mati harus, dulu Bunda. supaya. Saya tanya. Ada saya kata tanya supaya kata kan? Harus. Nah, kita Ada buka kata ya. harus atau tidak? Supaya di situ disuruh mati dulu apa Ada, saya enggak? tanya, ada kata harus atau tidak? Iya, harus mati di situ karena kalau nggak Wah, mati nggak jadi Tuhan. tambahanmu, itu penambahanmu. Persyaratannya gitu loh. supaya jadi Bang, persyaratannya supaya jadi Tuhan tuh harus mati. Kan Mana, mati dulu mana nih. kata harusnya? Kan mati, emang nggak mati. Mana kata harusnya? Emang nggak mati di situ. Kan emang nggak kata mati. harusnya? Mana Dan kata terkutuk harusnya? pula di situ. Mana harus kata mati, kan? harusnya? Iya. Lah, haruskah di situ kita tampilkan supaya, ada kata supaya. Nah, kita buka ya. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Supaya, ya. Ya, harusnya di mana? Kalau nggak mati ini Yesus, nggak ada Tuhanmu, Bang. Iya, Kalau nggak harusnya mati di Yesus, mana? nggak ada Tuhanmu. Jadi, aturannya si Paulus harus mati kau ya Yesus. Harus mati kau dulu. Kalau nggak mati kau Yesus, nggak ada Tuhannya. Nggak ada Tuhannya Kristen. Kita buka ya Roma 14:9. Aturan si Paulus gitu. Tanpa kematian Yesus, nggak ada Tuhanmu, Bang. Nih, kata si Paulus. Kita buka. Jadi antara penulis Biblos, oke sudah bergeser ya ke materi tadi tentang ketuhanan. Izin host besarin. Nih. Sebab musabab di sini ditulis oleh si Paulus ya. Sebab untuk itulah Kristus mati, telah mati dan hidup kembali supaya, ada kata supaya ia menjadi Tuhan. Harus mati dulu supaya. Kalau nggak mati ini Yesus ini nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhanmu.
Sementara kata si Paulus yang lahir ngoe-ngoe itu Tuhan. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi antara si penulis biblosmu ini saling kontradiksi, bro. Itulah penulismu ya, amburadul, nggak jelas. Baik. Sudah selesai, Bunda? Tanggapi. Oke, baik, Bunda. Oke. Kenapa penulis ketika itu saya tanyakan kontradiksi? kata harus, ternyata nggak ada kata harus di situ, teman-teman. Ini kan sebab, Bunda, di ini sini- kan supaya. Tolong dulu, Ini Bunda. supaya giliran ini saya. kata supaya Giliran ini. saya, Ini Bunda. mewakili kata harus ini supaya. Supaya Bunda, kalau tidak ada kematian, giliran kalau saya. tidak ada kematian, tidak ada Tuhanmu supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan nih. Ini mewakili kata harus supaya. Nggak boleh enggak nih supaya. Ya, harus mati dulu. Untuk itulah, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sementara kita lihat tulisan si Lukas. Kita buka Lukas 2:11. Apa kata si penulis yang satu ini yang nggak jelas juga, yang orang Yunani. Nah, kita lihat ya, Lukas 2:11. Kita buka si penulis ini saling tendang menendang, sundul menyundul. Ya, Lukas sambil di 2:11. tab-tab layar ya teman-teman, di tab-tab layar biar komalnya kuat. Terus yang ada di Panglima Apologet Islam di YouTube, Masya Allah syukron ya, TB, Iwan Wijaya dan semuanya, Masya Allah. Lanjut, Bun. Oke. Nah, kita lihat buka data. Kita berbicara data, bro. Saya tuh diskusi data, nggak asal congor ya kayak kalian kan. Yesus itu manusia sekaligus Tuhan, diminta data nangis. Kalau kita enggak pakai data nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi begitu lahir, ngoe ngoe ngoe. Ngoe, hore Tuhannya Oten lahir, yang lahir Tuhan. Oke, di kota Daud. Tapi apa kata si Paulus? Sabar Lukas, kau salah Lukas. Yesus harus mati dulu supaya ia menjadi Tuhan. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau tidak ada kematian, gak ada Tuhanmu, bro. Berkontradiksi. Pernyataan penulis di biblosmu itu nggak jelas. Kontradiksi. Apakah ini disebut suci? Ya enggak lah. Jauh dari kata suci, kontradiksi si penulis. Ini bukan firman-firman Tuhan ini, karangan si penulis. Makanya kontradiksi. Oh ya. Belum lagi kalau kita masuk ke originalnya, yang kurios, yang Tuhan. Tapi oke lah, kita nggak ke original ya. Kita bahas kontradiksi para penulis biblos. Nih. Oke bro ya. Kasih kesempatan Paham, dia, ya? Bun, ngomong. Coba silakan, biar nggak monolog. Iya. Baik. Terima kasih Bunda ya. Ketika saya tanyakan tadi, ada nggak kata harus di situ? Memang di situ nggak ada kata harus teman-teman ya. Itu tolong Bunda jadi dikoreksi. Ya, dan tolong dikoreksi juga di, Bunda yang di mencoba situ nggak untuk ada kata menambahkan. Tuhan ya. Harus nggak ada dan Tuhan nggak ada ya. Tolong dikoreksi juga. Biar apple to apple ya. Apa gimana? Kalau Bro? Anda Gimana, menuntut Bro? Coba dong. kata harus nggak ada di situ, dan kita juga akan menuntut nggak ada kata Tuhan di situ, ya. Di situ ada Bro. Iya, tapi Yesus tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Ada Tuhan di situ Bro. Iya, tapi bukan Yesus. Ini Tuhan. kita mau ganti-gantian atau Ya, ini? iya, iya. Bro mau Ada nggak menolak tulisan sendiri? di situ Yesus Tuhan? Ada nggak tulisan Yesus Tuhan? Ada nggak? Itu berbicara Yesus di situ kan? Nggak ada tulisan. Kita Yesus lihat. di situ. Coba Bunda buka Coba, di. ada tulisan Korintus Yesusnya berapa? nggak, Bun? Bacain lagi, Bun. Ada tulisan Yesusnya nggak? Di mana itu? Sebab untuk itulah. Nih. Yang mana? Ini. Nah, Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ini mewakili nah kata itu ada harus, tuh, harus ada mati. supaya tuh. Ini supaya ini mewakili harus. Kalau nggak ada kata bisa harus, tolong supaya ini. bisa diam, bisa bentar saya berbicara. Boleh? Jadi menurut kamu, Kalau mau menolak sendiri, nggak apa-apa, nggak apa-apa. sebentar. Silakan saya dengar aja gitu. Menurut kamu, apakah Lukas dengan si Paulus ini sama persepsi atau beda? Sama, nggak ada yang salah di situ. Loh, di sini harus mati dulu loh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati nih. Kemudian dia hidup kembali supaya, ada kata supaya. Harus mati dulu supaya.
ia menjadi Tuhan. Tanpa kematiannya Iya. nggak bisa dia jadi Tuhan, nggak bisa. Harus mati dulu. Sementara kata si Lukas, begitu bayi itu nongol dari mulut rahim Maria, dia sudah Tuhan. Iya, Yang lahir ini Tuhan nih. betul. Ini kata si Lukas. Kontradiksi Iya. kan? Iya, makanya kan Kontradiksi kan? gantian kita gitu loh. Saya tanya dulu, apa menurutmu ini kontradiksi? Apa sejalan? Nggak ada kontradiksi di situ. Hanya Loh, cara berpikir, yang lahir hanya ini, cara berpikir Bunda aja di situ. Gitu. Coba kau baca. Ya, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lahir kan? Ya. Yang lahir kan? Udah Tuhan kan? Ya. Iya. Udah Tuhan. Nah, ketika lahir dia udah Tuhan. Di sini apa kata si Paulus? Dia mati dan hidup kembali supaya mati dulu ini, mati dan hidup kembali supaya untuk itulah. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Harus ini supaya di sini nih. Jadi melalui kematian dan kemudian dia bangkit, baru dia jadi Tuhan. Harus mati dulu. Sementara di sini begitu lahir, udah Tuhan. Lahir bagimu juru selamat Tuhan. Kontradiksi Supaya apa sejalan itu, nih? kalau dalam bahasa Indonesia, supaya itu lawan katanya atau persamaannya itu dengan harus, supaya harus. Nah, itu sama itu. Antara Sayangnya supaya bahasa dan Itu harus. bukan lawan kata, itu sinonim, Indonesianya nggak Pak. nyampe. Iya sinonimnya, Iya, sinonimnya sinonim itu supaya persamaan itu kata, harus. Pak. Bukan Kenapa lawan lu kata. tadi mempertanyakan bahasa Kalau harus? lawan kata itu antonim, Pak. Iya, gua salah tadi, gua salah minta maaf Oke, ya, mau gua bahasa salah. udah gini. Kalau mau bahas saya, Makanya kan giliran aku gitu loh. Kalau mau menolak sendiri, saya pun bisa Kalau buka kau sudah koran, sadari menolak anonim, sama Sebenarnya, aja. sabar Kenapa dulu. kau menuntut tadi? Kenapa kau nuntut? Kau sudah sadari Iya, anonimnya itu. Saya hanya menjawab apa yang kamu tuduhkan gitu loh. Makanya gantian. Lah, kau kalau sudah Bunda mau mengakui gantian, anonimnya kalau sama mau aja menolak kok. sendiri, mau apa boleh buat. Saya tanya dulu. Silakan tutup aja komalmu. Silakan Sekarang ini kau hapus aja jawab. temanya diskusi Sekarang kau lintas iman. jawab. Apakah Ini ini Islam menolak berkesesuaian? aja. Lebih Si bagus, Lukas? lebih bagus taruh temanya Saya tanya Islam dulu. menolak aja gitu loh. Saya tanya dulu. Mbak, saya tanya kau jawab. Kau jawab dulu dong. Nggak usah intervensi Apakah di sini, Lukas nggak usah seperti tulisan si Lukas? diktator. Nah, iya, jujur aja kau kita Makanya ini kejujuran kan ini aja. gini loh. Kalau kayak gini itu kan dengan si menunjukkan Paulus bahwa di sini ketakutan. sama Nah. persepsi. Bukan Lagian ketakutan, itu ngapain kalian itu ketakutan lucu. aku? Lagian kalian itu lucu. Harus jadi Tuhan kok harus mati dulu. Lucu. Loh, makanya kau dengarkan penjelasan tanpa kamu mengerahkan. Gak usah Makanya dijelaskan, kau- gak usah dijelaskan. Menurut ayat ini itu Kristen itu punya Tuhan itu harus mati dulu Tuhannya baru jadi Tuhan. Udah jelas ini ayatnya. Itulah namanya pemahaman yang sempit. Kok yang sempit? Iya, makanya kan setidaknya itu kamu mendengarkan aku. Ya coba lu jelasin dulu ayat ini. Bentar ya. Coba. Ayo, jelasin ayat itu. Oke. Saya akan pakai referensinya ya. Si Bunda Rama ini mencoba untuk mencari kitab suci, membaca Alkitab. Kitab yang pura-pura Saya suci. bacakan Yohanes 5 ayat 39. Bentar dulu. Tolong, Mbak. Ini dulu, jangan kemana-mana. Ini dulu kau jelaskan. Kan kau bilang Iya, nggak saya tetap bertentangan dengan si jelaskan. Lukas. Saya tetap jelaskan. Setidaknya itu kalau kamu Jelaskan kalau ini. Bunda- Jangan kemana-mana. Kalau Jelaskan, Bunda Rama ayo. beri aku kesempatan untuk menjelaskan, aku akan menguraikan itu. Percayalah Bunda. Kalau memang Bunda mau Ya, seperti jelaskan. apa? Mau seperti Gamal Aduh, ditanya banyak tentang iman kali ya seperti omonganmu, Bunda saudara. menyangkali bahwa Tuhan itu ada di negeri Mekah, nggak apa-apa. Kecongoranmu kelihatan. Ngeyel nggak mau apa-apa, kelihatan. Bunda. Sekarang kau ngomong. Tempatkan saya, makanya saya bilang, Bunda, boleh Bunda tempatkan saya sebagai apa mau itu sebagai Jelaskan, sesuatu yang Kapir. sangat rendah, nggak apa-apa. Pemakan babi, jelaskan. No Bosan problem, aku Bunda, dengar makanya suaramu itu. dengarkan. Bosan. Kau Iya. jelaskan. Ya memang Iya, karena kau saya nggak bisa akan jawab, jelaskan. Kapir. Saya akan jelaskan, Jangan jawab. Bunda. Saya akan jelaskan, Bunda, santai aja. Santai aja. Dasar Oke. kapir. Dari Oke, tadi Yohanes ngomong. 5 ayat 39. Oke, aku memulai dari sini ya. Kenapa teman-teman. kau ke Yohanes 5 kapir? Ini kita bahas nih. Roma, Iya, tulisan yang kau tetap rasulkan nih. Paulus kan Marilah. rasulmu. Sekarang ini bahas nih. Jawab. Jawab. Oke. Jangan kemana-mana ini. Oke. Jawab. Terima kasih Bahas. Bunda. Oke, baik. Itu mengenai bahwa memang Kristus mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang hidup maupun orang-orang mati. Benarlah, aminlah untuk firman Tuhan gitu loh. Memang benar karena memang Tapi jelas mati Kenapa kau kan? tadi menyangkal bahwa Tuhan lu harus mati dulu baru jadi Tuhan? Kenapa menyangkal?
Astaga, makanya Tadi lu menyangkal. Malu. kalian kan nggak mau mendengar gitu loh. Kalau kalian berbicara demikian, no problem. Ya berarti Silakan udah Anda diakui ya sama dia. Udah diakui, udah Berarti- diakui. Iya, Kontradiksi ya Bang ya. Iya. Kontradiksi para si penulis ya. nggak kontradiksi. Kontradiksi ya. Cara berpikir Bunda yang kontradiksi. Tidak akui. Loh, Cara berpikir di Bunda sini kan itulah yang tabrakan. di sini kan lahir, Bang. Yang lahir itu kan Iya. Tuhan. Nih di sini Iya. Tuhan. Nah, yang lahir Tuhan di sini. Kalau di sini mati dulu. Kalau nggak ada kematiannya ini Yesus, nggak ada jadi Tuhan dia. Itu kan Supaya simpulmu, ia menjadi Tuhan. Supaya Itu kan simpulmu. ia menjadi Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya, ini kata supaya ini supaya ia menjadi Tuhan. Itu simpul, Dia Bunda. sekolah supaya ia pinter. Itu kan simpul. Supaya ini sebab musabab nih. Ada sebab musababnya dengan aku gitu loh. sehingga Kalau Yesus memang- menjadi kalau memang Tuhan. mau bernarasi Kenapa sendiri. bahasa Indonesiamu kau gitu ya? Error kali bahasa Indonesiamu. Iya, ya. nggak apa-apa Bunda. Berarti Mau kontradiksi. tempatkan saya sehina-hinanya Bunda, no problem Bunda. Nggak apa-apa. Ya, jadi Tapi kontradiksi ya. ketika sekarang saya lagi berbicara, tanya, tetapi Bunda nggak mau kontradiksi, mendengar, Lukas, itu sudah apa menunjukkan sejalan? siapa di sini yang memang lebih rendah. Aduh ya Allahu ya Rabbi. Iya, Saya makanya tanya kan kontradiksi Bunda nggak kasih apa saya sejalan? kesempatan untuk menjelaskan gitu loh. Dari tadi dia ngomong perasaan ya. Tapi lari Iya, kau ke makanya Matius ke ketika segala saya mau macam. menjawab, Ini tetapi yang kita dipotong. Ketika bahas. saya Ini yang kita menjawab, bahas. dipotong. Saya tanya. Coba Menurut sedikit Lukas, di situ kan tulisannya hari ini telah lahir, berarti Ya. sekarang ya. Saya kerahin orang-orang di kota Daud, ditelusuri ke semua rumah sakit. Coba cek di sana ada nggak hari ini Tuhan lahir? Nggak ada ternyata. Ini ayat ngibul. Ini ayat ngibul nih. Ditelusuri Nggak ke apa-apa, semua nggak rumah apa-apa. sakit yang ada di kota Garut hari ini sekarang nggak ada kelahiran Tuhan di situ. Baik. Salah itu ayat itu. Hari ini telah lahir Tuhan di kota Garut, Daud. Ditelusuri ke semua rumah sakit di sana, nggak ada Tuhan lahir di sana. Ini ayat benar nggak? Coba jelasin. Oke. Baik, terima kasih. Tolong diam teman-teman ya. Ini kegagalan teman-teman Islam yang memang gak menyadari ini Yesus memang sejak kekekalan sebelum dunia ini ada, memang Yesus. Ya udah jawab dulu itu. Sekarang itu kalau ada aku nggak hari kelahiran moderator Tuhan? sudah kupindang ku ke neraka. Gimana sih ini? Kalau gak mau diskusi, mau menolok sendiri, nggak apa-apa, menolok sendiri aja. Saya mendengar gitu loh. Kalau mau menolak sendiri, tetapi kalau mau Kalau seperti aku diskusi bilang, nggak apa-apa. kalau aku moderator sudah kutendang kau jauh-jauh. Nggak ada ilmu kau, nggak ada otak kau. Iya. Sumpah kutendang Gimana kau. kita mau menjawab sementara nggak dikasih kesempatan untuk Dari menjawab tadi itu? kau nggak ngejawab, kau lari ke Yohanes, kau lari ke Matius. Kita bahas ini Roma dengan Lukas. Para penulis Biblosmu nih yang Nah, pengarang ini. kenapa juga Bunda lari-lari gitu loh? Loh, siapa yang lari? Saya tanya dari tadi, ya, udah bergeser kita dari konsep Tuhan. Kita kembali sebentar tentang konsep Tuhan. Saya tanya, apakah si Lukas dengan si Paulus ini sejalan, apa kontradiksi? Sejalan. Ayo. Dari mana sejalannya? Coba jelaskan. Sejalan. Oke, Coba jelaskan. dari mana sejalannya? Ini si Lukas di situ berbicara mengenai kelahirannya. Oke? Bahwa memang yang lahir itu adalah Tuhan. Ini sih Lalu ya, ini mau ini nge-report si- moderator turunin aja. Yang lahir Kenapa Tuhan, takut ya kata sama si gua? Lukas. Hadapin gua aja, Bener. Bunda Rama hadapin gua, biar gua jelasin kitab gua. Aduh, cacing-cacing kremi ini kau. Yang lahir di sini sudah kau jelaskan, sudah kau setujui Iya. bahwa yang lahir Tuhan, oke? Benar. Saya mau Sekarang, menjawab, tetapi Bunda ini gimana sih? ya sekarang, Ini coba. saya yakin dengan diskusi ini, percaya atau tidak, ada yang akan Sekarang meninggalkan saya Islam. tanya kau, ulang-ulang. Yang lahir ini Tuhan kan, oke? Betul. Oke, yang lahir Tuhan. Sekarang coba baca ini. Ya, berbicara kematiannya. Bahwa Yesus mati supaya dia menjadi Tuhan, betul. Nah, siapa yang benar nih? Si Paulus atau si Lukas nih? Dua-duanya Kalau benar. di sini, loh, Gimana utangnya? Lukas berbicara tentang kelahirannya. Paulus berbicara tentang kematiannya. Iya. Lukas untuk berbicara itulah tentang Kristus bahwa telah Yesus baru lahir, mati. memang dia Tuhan. Dan dipertegas. Ini di dan sini dipertegas. tertulis supaya Kenapa ia Bunda, menjadi kenapa Tuhan. Bunda, kenapa Sebab Kenapa Bunda gak tampilkan Ada dulu sebab ayat kalau musababnya Kristus ini. tidak bangkit maka Kenapa sia-sia iman dia ya? kami.
Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya kenapa error ya? Oten-oten ini. Di sini kan tertulis supaya ia menjadi Tuhan. Turun aja lah Jadi karena kalau bingung nggak dulu mati ya. Yesus, Percuma kan? Nggak Bang, ada gunanya kalau juga. nggak mati Yesus, Bang, nggak ada Tuhanmu, Bang, nggak jadi Tuhan dia kalau nggak mati. Sementara si Lukas bilang, yang lahir itu sudah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat. Udah Tuhan dia lahir. Si Paulus, kasih Ya. Paulus enggak Oke. mati, kematian dulu supaya ia menjadi Tuhan nih. Mati dan hidup kembali supaya, ada kata supaya, Bang. Supaya ia menjadi Tuhan. Ada kata supaya, Bang. Kenapa bahasa Indonesia? Justru bahasa Indonesia kontradiksi benar biblosmu ya, Bang, ya. Udah, sekarang lu enggak, jawab dulu, Blin. Silakan Blin, jawab, Blin. Oke. nggak pantas disebut kitab suci. Nggak Kacau apa-apa. penulisnya. No Ya. problem. No problem. Nah, iyalah kalau Memang- kalian kan cuma memang model betul, kayak Kalau kerbau Bunda- dicucuk kalau Bunda- hidung. Oke. Ini seharusnya kan kalau Bunda berbicara, oh Yesus ini Lukas katakan lahir Tuhan. Terus ini si Paulus di situ di Roma itu berbicara tentang matinya. Kenapa Bunda gak buka juga di Korintus? Kalau Kristus tidak bangkit, ya bukan Tuhan. Sia-sia iman. Kenapa Bunda gak itu juga gitu loh? Iya, Ada di situ benar lah berbicara. kata si Paulus. Loh. Sudah benar itu di Korintus, sudah Iya, benar. Makanya astaga. Makanya benar. Makanya aku bilang si Paulus dengan si Lukas ini berbeda padahal sama-sama penulis biblosmu. Saling kontradiksi, Gak ada yang saling kontradiksi, berseberangan, Bunda. bertentangan para si penulismu ini. Gak ada yang kontradiksi, Ya, toh. Bunda. Tetapi Tidak cara ada berpikir urusan Bunda si di Paulus. sini yang kontradiksi. Intinya para penulismu ini kontradiksi. Nggak patut lagi diimani kalau gini udah kontradiksi biblos. Eh. Udah Oke, Bunda? Bang ya, paham ya. Nah ini kan dikit Bunda. Nah ini kan Blin, Lukas ini artinya menyaksikan bahwa Yesus telah lahir ya, menyaksikan langsung ya. Karena dia menulis hari ini telah lahir Yesus Kristus Juru Selamat di kota Daud. Artinya dia menyaksikan ya. Coba tolong tunjukkan satu ayat bahwa persalinan ya, bahwa persalinan Maria itu disaksikan oleh Lukas. Coba silakan tunjukkan ayatnya. Terima kasih untuk Ya, pertanyaan. tunjukkan dulu Mengenai ayat. bahwa si Lukas itu seorang dia ini yang menyelidiki ya. Dia banyak mendengar cerita tentang Yesus ini. Akhirnya dia Oh, menyelidiki. jadi dia hasil dari mendengar cerita dari orang gitu tentang hari Iya, dia kelahirannya. menyelidiki. Jadi dia menyelidiki. Oh, detektif ternyata dia ya. Jadi kan dia gini, contohnya gini, seorang wartawan yang baik, yang jujur. Oh, dia seorang Dia harus, wartawan. apa yang didengar gini. Contohnya gini, apa yang didengar, yang dia sebagai pendengar di situ, bahwa Kristus ini telah lahir, dia adalah juru selamat, dia adalah Nah, Tuhan. dia berarti hasil Bentar mendengarkan dari orang kan? Bentar dulu. Ya, Saya lagi enggak, jelasin. ini Iya, lurusin nggak dulu. apa-apa, bro, Berarti dia bro. hasil mendengarkan dari orang bukan menyaksikan ya. Nggak ada. Kalau kayak gini, berarti bro saya katakan ini ya. Udah Apa bro, boleh, jawab aja bro, jawab aja yang jujur. Iya, Jadi, saya oh, hasil menguraikan mendengarkan itu. dari orang. Saya Oke, lagi lanjut. menguraikan. Ya, Saya ya. lagi Uraikan. menguraikan. Ya, silakan. Boleh? Silakan. Boleh. Oke, terima Nah, kasih. lanjut, Nah, ini ada Ustaz Ali ini. Sekarang kalian diam, ada Ustaz Ali. Oh, kenapa lu nyuruh gua diam? Oke, terima kasih. Saya sama Bro Ustaz Ali biar ini teman-teman. Udah yang itu lain jawab kan- dulu pertanyaan gua, jawab dulu. Jadi dia hasil mendengarkan, si Lukas ini mendengarkan dari orang lain, oke? Ya. Oke, dia seorang wartawan, udah Ya, dia diakui. mencatat itu. Saya salut Oke. dengan kejujuran Anda. Nah, yang Ya, saya tanya, ya memang itu iya, fakta, Bro. iya, Jadi, iya, gua kan udah ini, iyahin. Apa Iya, apa yang didengar sama Lukas ini, bahkan Nah. yang didengar oleh para murid, makanya kan di Lukas 2 itu ya, apa yang telah kamu dengar, aku telah menyelidiki semuanya dan memang itu semuanya benar. Oh, hasil Makanya kan gini. penyelidikan, hasil Iya. penyelidikan dia menyelidiki hari kelahirannya Tuhan kalian ya. Betul. Ah, oke. Ya, Kira-kira ya, siapa nama orang yang ngasih tahu ke Lukas bahwa Yesus telah lahir? Murid-muridnya, Siapa namanya?
Saya nggak diberitahu di situ murid-murid siapa-siapa aja yang Oh, memberitahu. di Bible nggak dikasih tahu muridnya Ya, siapa saya nggak namanya. diberitahu. Saya Ya saya udah. belum cek, mungkin ada, tetapi Nggak saya nggak. beres ini. Orang baru lahir kok udah punya murid. Gimana sih? Orang belum lahir tapi udah punya murid. Aneh ya. Berarti di dalam perut masih di dalam perut dia udah punya murid ya. Aduh. Aduh. Ya udah, Tad, lanjut. Iya, Tad. makanya tenang gitu loh. Kalau kayak gini kan, kalau nggak mau Nggak, mendengar kalau ya, saya ini kan ingin ngebongkar percayakan kedunguan kepada gitu Ustadz kan. Silakan kalian lanjut, ini. Tad. Ada Ustadz di sini. Oke. Ya itu tadi Oke, pertanyaan yang sedikit bagus sebelum itu. izin, Ustadku, saya masuk, saya kasih dulu data satu dia nih, satu baru Oke, lanjut baik. Ustadz ya izin. Nah, yang kau banggakan itu Tuhan, yang lahir Tuhan tuh enggak nih, kurios nih, besarin dulu host, baru diambil alih oleh Ustadz. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan nih, Tuhan nih. Bisa ajari kau, kita kasih tahu ya, bukan mengajari sih, karena ini Bibelmu sendiri. Tuhan di sini ya, yang lahir Tuhan. Kalau kita lihat originalnya nih, buka biar kau pinter. 2962, lihat Bang, lihat ya, Bang Blik 2962. Gimana, Kita klik. gimana? Ini Udah Bun, Lukas lanjut aja 2:11. Bun. Lanjut aja datanya sama Bunda dibacain Bun, lanjut. Lukas sudah 11. Nih, kurios ya. Lukas 2 itu kurios. Yang Tuhan itu kurios. Kita lihat originalnya nih, Tuhan. Lihat nomornya Bang ya, 2962. Kita lihat nomornya originalnya. Kita masuk 2962 nih. 2962 nih, kita lihat. Kita lihat originalnya, terjemahannya. Terjemahan. Apakah di situ benar Tuhan? Kurios itu Bang, Tuan. Berkali-kali kau dibodohi oleh si Paulus, oleh Lukas, oleh penerjemah. Kurios itu Tuhan. Jadi nggak pernah itu Yesus jadi Tuhan, nggak pernah Yesus Tuhan. Silakan Ustadku. Nggak Oke. pernah jadi Tuhan dia ya Bang, Tuhan. Baik. Oke, sama sekali ya, bentar ya. Ini saya next lewat aja lah semua yang apa yang Bunda tanyakan. Tahu juga kalau saya jawab pulang juga nanti Bunda panas lagi kan gitu. Oke, Bro Ustadz Ale. Ini pertanyaan Ya, saya nanti di saya awal kembali. lagi. Itu mau bantah, udah data itu original. Sok-sok jawab. Mampus kalau kau sama saya kau kasih kau data-data. Lanjut Gak Ustaz. apa-apa Bunda. Bagaimana Gak apa-apa, kau Bunda. bisa Bunda bantai itu? menempatkan diri Bunda menang Makanya kau problem, jangan gak bermasalah. Kebenaran makanya tetaplah kau kebenaran. jangan banyak congor. Kalau kau nggak ada data, jangan menipu-nipu. Lanjut Ustaz. Udah, kau sama Ustadku. Oke. Tuh, iya, silakan ditanggapi. Mana tadi pertanyaannya? Oke. Siapa? Pertanyaannya gini Ustaz. Penyelidikan dari siapa? Gini Ustadz Siapa nama orang yang Ustadz diselidiki oleh Lukas tadi? Yang Ustadz memang ada kredibilitasnya ya, atau memang Ustadz yang memang ini mungkin termasmur tersohor di TikTok ya mungkin. Saya nggak tahu karena ini di dunia pertiktokan kan banyak gitu. Nah, Aduh, keburu ini lapar pertanyaan saya, simpel, Bang. Ustadz. Cepetan. Pertanyaan saya simpel Ustadz. Ini berdasarkan An-Naml 91. An-Naml Diperintahkan 91. menyembah Tuhan negeri apa? An-Naml 91. Ya. Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri apa? An-Naml 91 baca ayatnya. Enggak usah ayatnya, baca terjemahnya. Kita main ringan berarti ya diskusinya. Ya, emang main ringan. Memang nggak, karena kalau mau berbicara pakai bahasa Arab kan percuma gitu loh. Penonton di bawah juga nggak akan ngerti. Sama kayak saya juga gitu loh. Palingan yang digerti terjemahannya kan gitu. Apa yang menjadi pertanyaan? Oke, aku diperintahkan untuk Kalau menyembah. orang Muslim semua bahasa Arab ngerti ya. Kalau orang Muslim kecuali kafir. Kalau kafir nggak bakal ngerti ya. Mereka nggak ngerti, Original bro. teks Kecuali- Bible-nya aja kafir mereka nggak bakal nggak ngerti. ngerti, Cuma bro. kita yang ngerti ya. Inilah Mereka kalau nggak ngerti, kecuali oten-oten mereka, kafir kalau mereka bisa Kristen nggak baca bakal oke. ngerti. Kalau mereka bisa baca oke. Lu kalau mau Tapi adu framing sama gua, kalau mau adu framing lo. saya bukan framing di sini. Kalau mereka baca, Iya, kita- buktinya kitabnya. sampai detik ini nggak ada satupun Kristen yang ngerti original teks Bible. Bukan- Tapi kalau Al-Quran ngerti, semua Muslim bisa ngerti. baca bro, banyak orang Kristen bisa ngerti, Tunjukkan sama bisa lu baca siapa? Tunjukkan original bawa ke teks. sini. Tunjukkan bawa ke sini. Kalau mau adu framing sama gua lo. Aduh, framing apa? Lu tadi Emang ngomong kamu bisa nggak ada bahasa Arab? satupun Muslim yang ngerti bahasa Arab. Emang kamu bisa bahasa Arab?
Ayo, lu ngerti nggak bahasa Emang bahasa kamu bisa Yunani? bahasa Ngerti nggak? Lu ngerti nggak bahasa Yunani? Emang Bisa kamu kami bisa baca bahasa? original Semua Al-Quran kami. muslim Bisa Saya kami nggak baca. bisa. Semua Saya kalau muslim berbicara bisa. seperti orang Nah, inilah Itu botolnya justru kalian ini kita dasar Bentar, kafir. kalau saya berbicara seperti orang Yunani, saya nggak bisa. Tetapi kalau saya membaca original teks dalam bahasa Yunani, saya sedikit bisa. Oke? Ya nanti kita tampilkan, nggak apa-apa. Iya. Kita tampilkan dan kita tes dan. Iya, no problem gitu loh. Makanya kan, tolong kalam. Ya jadi Makanya apa di situ, ini mau kita bahas apa ini udah Tolong- cepetan kembali ke Tolong topik dulu. percayakan Dari kepada bahasa Ustaz Ali. basinya kafir. Keburu Yesus Percayakan datang kepada loh, Ustaz cepetan. Ali, biar aku sama dia. Jangan merendahkan Ustaz Ali di sini. Oke? Aduh, Percayakan pada Ustaz Ali. Gak ada yang merendahkan Ustadz Alif. Yang rendah Iya, itu makanya Tuhan kan, kalian biarkan itu aku udah sama rendah, Ustadz Ali. terhina Justru pula, kalian- diludahin pula Ketika saya mukanya. lagi berbicara sama Ustadz Ali, kalian yang malah nyaut gitu loh. Apakah di sini kalian menganggap bahwa Ustadz Ali nggak bisa jawab gitu? kau Percayakan yang blow kepada dia. on. Kau Iya, yang justru blow kan. on. Percayakan Justru kepada kau yang blow Ustadz Ali. on. Kami bosen dengar ocehanmu. Kau blow on. Itu. Iya. Oke Bunda, aku belum sarapan, silakan. Belum sarapan malam gimana Oke, Bang Blin? itu ngambek itu sebenarnya. Bang Blin, Kalian paham? cepetan, hei. Jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Hmm. Oke. Di Anomal 91 katakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri siapa di situ? Silakan buka. Tuhan negeri ini, Iya, negeri ini itu apa? Mekah. Oke. Jadi ini Muhammad menyembah Tuhan negeri siapa? Ya pemilik negeri Mekah lah. Oke. Jadi Tuhan bukan Tuhan milik Israel, bukan Tuhan milik Pakistan, Loh. bukan Tuhan milik Indonesia, betul? Kan Nabi Muhammad di Mekah toh? Iya. Jadi Berarti pemilik dia negeri akan menyembah, Mekah siapa Tuhannya? Tuhan yang di Oke, negeri pelan-pelan. Indonesia. Pemilik Dia akan negeri menyembah Mekah Tuhan siapa? negeri Israel, dia akan menyembah Tuhan negeri Pemilik Pakistan, betul? pemilik negeri Mekah siapa? Mana kata pemiliknya di situ? Loh, ya makanya itulah kalau nggak tahu Robba hadihil baldah. Itu Robba, itu pemilik, pengurus, pemelihara negeri ini. Nah, sekarang pemilik negeri Mekah siapa? Oke, Allah Subhanahu wa taala boleh dikatakan. Berdasarkan Salah ayat nggak? itu. Sepakat. Salah nggak kalau gitu Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyembah pemilik negeri tersebut? Gak ada kata pemilik di situ. Ya karena kau nggak tahu. Ya udah Loh, Tuhan. gimana kamu menipu Loh, di sini? kata Kamu- Rob kamu itu nggak tahu. apa itu? Rob, Terus, Rob itu Tuhan, itu yang mengurus, yang memiliki, yang menjamin seluruh makhluknya. Itu kata Rob itu yang mengurus negeri Mekah, setuju? Ya udah siapa yang mengurus Ya, negeri iya. Mekah? Dia Jadi- pemiliknya bukan? Jadi Muhammad di situ menyembah Tuhan yang mengurus negeri Mekah. Siapa yang mengurus negeri Mekah? Tuhan kan? Tuhanmu. Salah Tuhan nggak yang kalau Muhammad dia waktu itu. menyembah yang mengurus negeri Mekah? Ya, Tuhanmu. Iya, salah nggak? Gak salah, saya nggak katakan Ya, itu salah. Ya, Tetapi ya saya udah. hanya minta Kalau nggak ketegasan saja salah, bahwa terus memang kenapa? Muhammad pada masa itu dia gak menyembah Tuhan di negeri Israel, di negeri Palestina, Cek, di cek, negeri cek. Arab, Ya sudah, Kenapa? di negeri Kenapa jadi Australia. Israel? Enggak, Ustaz, tetapi kenapa dia jadi hanya ke menyembah. Israel? Sekarang Bang, giliran kenapa Ustaz jadi Alif ke lagi. Israel? Kan lagi Sekarang bahas ayat giliran Ustaz itu. Alif yang nanya lagi. Dia kan udah nanya. Ustaz Alif lagi yang nanya. Gimana? Silakan. Tolonglah Bro Handi, tolonglah. Masa kalian nggak Nah mempercayakan sekarang kalau bahwa di Ustaz Ali kitabmu di ada sini? Tuhan Israel, berarti Tuhanmu itu hanya untuk Israel gitu. Tolonglah ya. Jadi Enggak, memang saya seperti tanya, gini loh. kalau Seperti gini. diperintahkan menyembah Tuhanku Tuhannya Yesus negeri Kristus. Israel, Bentar, gini, berarti dulu. Tuhanmu hanya untuk negeri Israel. Ya, pada masa itu. Loh, pada masa itu, giliran kitabmu hanya pada masa itu. Di dalam kitabmu banyak saya Allah nggak negeri men- Israel, saya- Allah Israel. karena Itu di di sini- Kejadian juga Allah Israel. Nah, Ya. berarti Tuhanmu hanya untuk negeri Israel. Ya, pada masa itu memang dia khusus untuk orang Israel. Ya, pada ayat itu, pada ayatnya. Berarti Makanya kan Tuhanmu firman hanya itu, lokal, Israel. memang untuk orang Israel. Lah iya berarti Memang Tuhanmu untuk orang Israel. hanya milik Makanya aku Israel. sebagai pencari Tuhanmu kebenaran. hanya untuk maka Israel. saya harus menyelidiki yang memang Tuhan yang dari Israel, di negeri Israel pada waktu yang menurunkan kitab di negeri Israel. Nah Itu yang iya, harus berarti dicari. Tuhanmu hanya untuk Israel kan? Ya, pada masa itu memang dia mengkhusus untuk orang Israel karena itu umat pilihannya. Sampai sekarang? Yes.
Sekarang dia, karena ketika aku mencari dia, maka itu untuk aku. Loh iya. Coba. Kenapa jadi begitu? Berubah-ubah bentar Tuhan. ya, bentar ya. Allah. Oke. Kenapa ketika di Islam kau pertanyakan seolah-olah tidak masuk akal, di kitabmu sendiri kau berusaha untuk menafsirkan? Ini kegagalan berpikir ini. Ini Ustadz Ali ini Loh, iya. gagal dalam berpikir. Tadi di dalam Al-Quran, Robbaha dihil baldah, Tuhan yang memilik, yang mengurus negeri ini. Tuhan negeri ini, negeri Mekah. Itu yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Tuhan yang disembah oleh Nabi kami. Lalu Tuhan kami itu untuk pemilik siapa? Robbal Alamin. Ya, pemilik, atau Robbul Alamin. Tuhan semesta alam. Coba, di mana, saya tanya sama Anda, di mana Yesus sebagai Tuhan untuk semesta alam? Ada nggak? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, bro. Di mana ayatnya Yesus sebagai Tuhan untuk semesta alam, di mana? Ada nggak? Segala sesuatu ini adalah milik Yesus yang ada di bumi. Jangan ngarang dulu. Jangan Bentar, ngarang. Pak, saya kasih ayatnya, di mana Pak. ayatnya? Yesus saya kan kasih berkata ayatnya, Pak. begini. Yesus berkata begini. Ya, Aku silakan. diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kata Betul. Yesus. Aminlah firman Nah, Tuhan itu. Di mana Yesus ayatnya dia itu Tuhan untuk semesta alam? Oke. Jadi memang Yesus ini adalah pemilik segala sesuatu, pemilik Ya di surga mana dan ayatnya langit. Yesus Tolong, sebagai iya, Tuhan Pak. untuk Saya semesta kasih alam? ayatnya ini, Pak. Pak, Ya, di mana ayatnya Yesus Bisa untuk dengar? negara Indonesia itu di mana? semua seluruh bumi milik dia. Ya, di mana dalilnya? Oke, di mana datanya? Baik. Mantap kalau tanya datanya. Datanya itu ini saya kasih pertama itu, jangan kau potong dulu ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada satu pun yang jadi. Bentar dulu, Yesus tolong. penipu. Segala satu dijadikan Gak ada oleh di situ Yesus. Yesus penipu Yesus lagi. aja belum Tolong dulu ada. lah. Tolong. Ini gimana sih ini? Tolong kalian kalem gitu loh. Nggak usah. Kenapa kau ngarang? Tolong yang lain diam dulu sebentar. Iya. Kenapa kau ngarang? Yang percayakan kepada Ustadz Ali. Kalau kalian masih Ya, menjawab kenapa juga, itu kau artinya ngarang? kalian Coba, merendahkan kenapa kau Ustadz Ali di ngarang? sini. Kenapa kau ngarang di situ? Kenapa kitabmu kau Bukan karang mengarang, sendiri? bro. Bukan mengarang. Di mana di situ segala sesuatu dijadikan oleh Yesus itu di mana di Loh, situ? baca secara keseluruhan ayat 1 sampai ayat 14. Loh, Atau ayat sampai 14 Yesus baru lahir. Loh, Loh. makanya dengarkan aku gitu loh. Ketika Lah, iya, makanya saya dengerin. tadi kamu potong-potong. Itulah kegagalan kamu memahami ayat itu gitu loh. Oke? Nah, di mana Jadi coba? ketika saya katakan memang Yesus adalah pemilik langit dan bumi, bahwa dia adalah pencipta. Dia Ah, yang itu menciptakan ngarang. langit dan Di bumi mana berdasarkan- ayatnya? Di mana ayatnya? Bentar dulu. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Lalu yang kedua, Bunyinya segala apa kuasa bunyinya? telah Bunyinya, diberikan bunyinya. kepadaku. Matius 19, Matius Enggak, 28 Yohanes ayat 1 19. nomor 3 Segala bunyinya kuasa apa? telah diberikan kepadaku. Jadi Yesus memang memiliki surga dan bumi karena segala kuasa Dia telah dimilikinya. penerima pemberian itu bukan penguasa. Iya betul, pemberian. Dia Lah, diberikan yang kuasa. berkuasa siapa di situ? Yesus karena sudah diberikan. Loh, dia kan menerima. Yang Iya, berkuasa dia itu sudah yang menerima. memberi Dia atau jadi yang menerima? penguasa surga dan Contoh bumi. nih, saya Kalau bilang dia ke Anda sudah nih. menerima, Nih, kalau dia saya sudah bilang ke diberikan, Anda, saya punya berarti uang dia 1 adalah pemilik miliar. surga dan bumi. Contohnya gini. Saya punya uang 1 Contohnya gini. miliar. Saya punya uang 1 miliar. Saya kasih Anda uang. Anda menerima uang dari saya. Yang berkuasa, yang hebat, pemilik, yang memberi atau yang menerima? Loh, ketika kamu berikan aku uang yang 1 miliar itu, dengar. Saya berikan kamu uang 1 miliar itu. Ketika saya sudah menyerahkan ada di tanganmu, uang itu milik saya atau milik kamu? Loh, yang berkuasa itu yang memberi atau yang menerima? Pertanyaan saya, dulu. ketika aku sudah memberikanmu uang 1 miliar itu, apakah uang itu masih milik saya atau milik kamu? Oh, oke. Uang itu jadi pemilik yang menerima pemberian. Jadi milik kamu atau masih milik saya? Oke, kembali ke Yesusnya. Yesus Bentar dulu, menerima kuasa jawab dulu, dari Pak. Bapa. Jawab dulu, Pak. Iya, jadi yang pemiliknya yang menerima karena udah dikasih. Oke, jadi dia sudah. Makanya kan, bentar ya, saya uraikan ya, sebentar ya. Nggak usah Makanya nggak usah Yesus ketika repot-repot. Yesus Ini udah dikatakan sederhana. telah diberikan Nggak, segala kita kuasa, sama-sama maka paham dia kok. adalah Saya tidak pemilik akan surga dan bantah. bumi, Cerai, karena telah gantian, diberikan gantian. kuasa. Gantian Blin, bicara. Blin. Tabrakan. Saya Pertanyaannya ngasih gini uang loh, 1 siapa miliar. yang memberi kuasa kepada Yesus? Itu loh pertanyaannya. Saya ngasih uang 1 miliar ke Anda. Anda sudah menjadi pemilik uang tersebut, oke? Nah,
Sekarang Baik. kembali ke Yesus. Ya. Yesus Sepakat. menerima pemberian dari Bapa kekuasaan. Oke? Oke. Nah, sekarang Yesus pemilik kekuasaan, betul? Betul. Berarti Bapa tidak berkuasa lagi. Masih berkuasa. Loh, berarti nggak jadi kalau gitu. Segala Bukan kuasa nggak diberikan jadi, kepada bro. Yesus. Bukan nggak jadi. Loh, tadi Makanya kan katanya dengarkan segala aku. kuasa diberikan kepadaku. Nah, berarti masih Bapak yang maha kuasa kalau gitu. Kagak, Tat. Bapak pensiun. Kalau pensiun logis. Karena kuasanya semuanya sudah diberikan. Udah selesai. Belum. Oh, kamu udah selesai. Ya udahlah kalau tamat. Oh, enggak. Oh, jadi Saya gimana? tanya, kalau kamu sudah selesai bernarasi, nggak apa-apa. Loh, saya tanya. Tetapi kalau Ketika segala Kita gini kuasa aja, bro. diberikan Kita pakai waktu kepada ini. Yesus, Satu-satu menit kita ya buat. ini Satu-satu pertanyaan menit. saya. Ketika segala Satu-satu kuasa menit. diberikan kepada Yesus, apakah Bapak masih berkuasa? masih Berarti yang maha kuasa di situ siapa? keduanya. Lah, nggak jadi maha kalau ada dua, Gak Bang. apa-apa, tuannya dua, Tad. Ustaz, gak apa-apa, tuannya dua. Berkuasa. Ya. Jadi Baik ada dua Bapak yang dan maha Anak kuasa. masih sama-sama memiliki kuasa. Berarti ada dua yang Segala maha kuasa kuasa. telah diberikan kepadaku. Berarti tidak segala kalau gitu. Mau tidak segala, namanya kan Bapa yang memberi kuasa nih, ya jelas dia segalanya gitu loh. Loh iya, kalau Anda tahu bahwa di situ Bapak memberi kekuasaan kepada Yesus dan Bapak masih berkuasa, justru yang maha kuasa itu Bapak, bukan Yesus. Tadi saya kasih Nah, contoh. inilah otakmu. Makanya kan Loh. nggak cukup ketika saya membawakan satu ayat, bukan hanya satu ayat itu yang mendukung gitu loh. Lah tadi Anda Yesus- sudah paham, segala Iya. kuasa Bentar dulu. telah diberikan Iya. kepada Yesus. Iya. Oke, iya. yang Memahami namanya segala Alkitab. masih ada sisa nggak? Bentar, ini saya kasih kamu Yohanes. Kamu kan ini sering baca kitab Kau suci juga, sendiri yang bawa dalil itu. kan? Iya, tolong kalem Pak. Santai kita. Selesaikan dulu dalil itu, baru pindah dalil. Selesaikan dulu itu. Nah itu dia. Atau kamu Bisa. memang imani punya dua Tuhan? Bisa tenang? Enggak, saya tenang. Kamu imani memang Oke, punya dua baik. Tuhan? Apalah pertanyaannya nih? Kalau tadi yang bilang keduanya masih berkuasa, berarti ada dua kan? Diikuti pun narasinya kau nggak mau. Gimana sih sebenarnya? Betul. Justru boleh dikatakan ada 3 pemilik yang Wah. memiliki satu Nambah dasar. satu, ada 3 Tuhan. Nambah satu Justru ada 3 lagi. malah. Jadi punya saya 3 kasih tahu. Tuhan. Saya kasih tahu. Justru ada 3 pemilik, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki satu dasar, satu hakikat, satu Dasar esensi. undang-undang. Iya, makanya kan nggak apa-apa, santai. Nah, Saya hanya coba. memberikanmu di sini kebenaran supaya kamu waras. Gimana, Betul, gitu. gimana kita ini mau waras justru makin gila. Iya, justru Kau karena itu sendiri makanya kan bilang. kalau kau berbicara tentang Bang, iman Bang. kekristenan, kalau kau berbicara tentang iman Iya. kekristenan, Semakin memang kamu nggak dipelajari, akan pernah semakin mengerti orang itu tidak waras. Kamu Coba sulit. pelan-pelan, Bang. Kalimat coba pelan-pelan Segala gimana? kuasa. Kamu kan beri aku kesempatan Bang. untuk berbicara gitu. Loh, dari tadi kau ngomong. Ya. Kita dari tadi ngobrol loh. Jadi memang ada 3 pemilik, ada 3 penguasa. Kenapa Bapa, sih Anak, jadi dan Roh oten? Kudus. Yang menderita, memiliki yang satu sakit itu dasar, cukup yang Tuhanmu memiliki aja. satu Kau ini hakikat. diskusi dikasih kesempatan. Cukup Tuhan Iya, makanya yang satu-satu kesakitan menit kita doa, menderita ayo, mati. sepakat nggak? Gitu loh. Satu-satu Kita menit. tadi diskusi ngobrol dari tadi. Kenapa Iya, merasa satu-satu terzalimi ingin menit, menyaingi sepakat Tuhanmu nggak? gitu? Satu menit. Gimana Silakan. mau sepakat? Orang Tuhan kau bilang satu dikatakan yang memberi kuasa, yang satu menerima kuasa. Oke? Nah, yang menerima ini tentu kekuasaannya lebih rendah daripada yang memberi. Saya kasih contoh. Saya punya uang 1 miliar. Anda kasih 100 perak. Nah, Anda itu menerima pemberian dari saya. Yang maha kuasa itu saya. Yang berkuasa maksudnya. Yang berkuasa yang banyak itu saya. Anda itu menerima pemberian. Kecuali Anda imani ketika segala kuasa diberikan kepada Yesus, artinya semua kekuasaan itu milik Yesus, dan semua Bapak tidak berkuasa lagi karena kekuasaannya milik Yesus. Anda imani Bapak sudah pensiun, maka ketika Anda katakan segala kuasa diberikan kepada Yesus, Yesuslah yang berkuasa, itu logis. Berdasarkan narasimu. Berdasarkan narasimu, bukan berdasarkan iman.
Kita kan pakai akal Don, Pak? sehat ngobrolnya. Selesai? Pertanyaannya Betul, Ustadz betul, Alif ya. adalah berapakah yang maha kuasa? Silakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya ya. Justru di Masya sini Allah. kegagalan mereka memahami tentang Kristus ini. Makanya kan Kristus ini, Yesus ini dimengerti sebagai Tuhan yang sudah mengosongkan dirinya. Berdasarkan Filipi 2 ayat 6. Meskipun dalam Ya, rupa Allah. ditanya pertanyaannya, berapakah yang maha kuasa? Saya menanggapi tadi narasinya, saya nggak langsung menjawab pertanyaannya. Oke? Saya menanggapi argumentasi per argumentasinya tadi. Dijawab dulu Kita nggak bisa abaikan itu. Pertanyaannya itu baru menanggapi. yang kamu tanyakan meskipun Pertanyaannya itu Ustadz Alif adalah, bentar dulu bentar Rama. Berapakah yang paham? Astaga. Kalian di sini meragukan Ustaz Ali ketika saya gantian mau Ustadz Ali gantian. Kalian bertanya, bisa Ustaz Ali di sini. Ustadz Ali bertanya, siapakah yang maha kuasa antara A, Dia nggak bertanya Bapak, demikian. B, Tolong- Yesus, tolonglah. C, Roh Kudus. Berapa yang maha kuasa itu dulu dijawab, baru dijelaskan. Silakan. Tolonglah, saya lagi tanggapi argumentasinya. Jangan mengalihkan gitu loh. Jangan alihkan aku untuk menjawab ini membantah argumentasi. Nyambung bener. Dia di sini nggak memahami tentang Yesus ini, bahwa Yesus ini sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bahwa memang dia setara sejak kekekalan dia ada. Berdasarkan ini Yohanes 17 ayat 5, Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Itu dasarnya. Terus Filipi 2 ayat 6 sampai 9, yang meskipun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik Lomo yang di harus Amsal dipertahankan. Oten. Biarin dulu, Salomo Bunda. di Amsal 8. Biarkan dulu dia, gak apa-apa. Gak apa-apa, lu mau menjawab apa enggak? Kita adil waktunya kita, silakan. Oke, terima kasih. Justru kan kita sudah mengerti bahwa meskipun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan ia rela mati, taat sampai mati di ayat kayu salib. Dan status Yesus ketika dia mengatakan, aku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ia dalam status itu sudah mengosongkan diri, sudah merendahkan diri. Dia tidak menganggap lagi kesetaraan sehakikatnya dengan Allah ini, bahwa dia dengan Allah ini sehakikat, satu esensinya, satu dasar yang sama. Dia tidak menganggap itu lagi. Dia mengosongkan diri, benar-benar mengosongkan dirinya. Makanya dia mengatakan, aku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Oke. Tetapi ketika dia mengatakan demikian, ternyata kau nggak mengerti bahwa memang awalnya ini dia adalah penguasa. Dia adalah penguasa surga dan bumi. Karena kau nggak mengerti itu, gitu. Itu yang Gantian dasarnya. ya. Gantian ya Ustadz Alif Bentar lagi ya. dulu, saya masih mau menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Masih belum selesai. Bang, Loh, fokus ke dalil Memang Bang. saya Ini belum baca. selesai, kan dipotong terus bagaimana? Kalau kita kembali ke dalil gimana? Boleh nggak pernyataan Gak Yesus? apa-apa bro, kita mau saling Ah, tampilkan data pun no Baik, baik. problem. Ya, kita tampilkan data. Kita baca ya. Belum lagi saya pakai Ini kata- Al-Quran bro. Kalau saya pakai Al-Quran Ini lebih kata parah Yesus lagi. ya. Ini kata Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, anak manusia ini siapa dan yang Maha Kuasa di sini siapa? Anak manusia di situ Yesus, Yang Maha Kuasa siapa? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lemah. Ya. Ya, Astagfirullah. Allah di situ. Allah di Loh, situ. ini ayatnya aja udah kayak gini Allah masih di situ. kompletir. Allah. Nah, Allah yang Maha Kuasa, bukan Yesus ya. Di mana dikatakan bukan Yesus? Lah, Yesus kan anak manusia, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Justru di situ simpulmu gitu loh. Makanya kan Astagfirullah. Bang. Di sini Anda udah setuju tadi. kamu Yang jangan Maha menyimpulkan di Kuasa situ, itu gitu loh. Bapak. Yang Maha Kuasa Bapak. bukan Sementara Bapak. Yesus Allah di sebagai situ. anak Gak usah tambahkan manusia. apa di situ. Hmm. Gak usah ditambahkan. Lah, Jadi iya, memang- Yesus sebagai anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Betul. Iya. Berarti Yesus sebagai anak manusia bukan yang Maha Kuasa. Iya, dia berbicara sebagai anak manusia di situ. Sip, terima kasih sudah selesai. Dia berbicara, iya. Iya, Saya memang nggak bantah, bro. Yesus Ya di situ udah, memang nah berbicara itulah. dia sebagai anak Kalau pakai manusia. data, bener kan? Sebelah kanan Allah Bapa. Makanya kan saya selalu bawakan kepada kamu, sebelum Sang Firman ini menjadi manusia, dia sudah diberitakan oleh kitab suci bahwa meskipun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Statusnya dia ini sudah merendahkan diri, sudah mengosongkan diri. Gitu loh. Oh gitu. Berarti Ya, dia statusnya memang
Jadi meskipun demikian statusnya ini bukan berarti ketika dia sudah merendahkan diri, bukan berarti ini bapak lebih tinggi, anak lebih rendah, enggak. Tetap setara sehakikat. Nah, itu Itu yang kamu ngarang. sadari. Nah, contohnya gini Pak. Sekarang saya tanya Ngarang. Saya tanya Pak Coba. Ustaz sekarang. Ustaz, Enggak, saya mau pelan-pelan. tanya Gini sekarang. kata Yesus ketika dia ditanya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Jawab Yesus, jangan engkau katakan aku baik. Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Iya. Itu kata Yesus. Ya. Ah, Yesus setara nggak dengan Bapak? Loh, statusnya di situ sudah merendahkan diri di situ. Ah, setara nggak dengan Bapak? Iya, statusnya dia hanya mengosongkan diri di situ, merendahkan Saya diri. tanya, setara nggak dengan Bapak? Iya, sejak kekalan memang sudah setara, tetapi kalau dia berbicara di situ dalam arti pengosongan dirinya di situ, Pertanyaan saya berdasarkan pernyataan Yesus tersebut, dia setara atau tidak dengan Bapak? dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri Iya, di situ. pertanyaan saya Dia sudah setara atau merendahkan diri tidak? di situ. Iya, pertanyaan saya Dia setara sudah atau merendahkan tidak? diri. Apalagi? Kayak begini-gini nih. Waktu Pertanyaannya, merendahkan diri, kan waktu statusnya Yesus, di situ dengerin, kan sudah merendahkan dengerin. Saya diri. moderatorin, dengerin. Waktu Meskipun Yesus, kamu tanya apakah dengerin itu dulu. setara atau tidak, kan dia sudah statusnya Dengerin dulu. Waktu Yesus merendahkan diri, apakah Yesus dan Bapak setara? A setara, B tidak. Silakan. sejak kalau memang setara, kalau ketika dia sudah merendahkan Nah, diri ya. berarti setara dia- rendahnya Tad, berarti Tad setara rendah Tad. Ntar dulu, jangan dulu. Diulang ya. Waktu Yesus merendahkan diri, apakah Yesus dan Bapak setara? A setara, B tidak. Setara, Pak. Waktu dia berbicara di situ, Nyerah dia, Pak. wah, bentar, saya uraikan ya. Waktu dia berbicara di situ, terlihat seolah-olah di situ dia lebih rendah. Seolah-olah. Iya, memang kelihatan di situ dia lebih rendah. Ya jadi intinya gini Tad, biar setara dia Kelihatannya harus di situ. merendahkan diri karena kan bapaknya itu rendah. Kang, nggak usah Jadi ngomong, Kang, Yesus nanti harus berungkap. merendahkan diri. Iya. Jadi menurut Diam dia dulu. seolah-olah, arti seolah-olah itu kenyataan atau hanya fiktif? Seolah-olah itu setara. seolah-olah yang kamu lihat itu loh, kayak yang kelihatan tuh ini seperti fiktifnya aja bahwa dia ini lebih rendah kelihatannya. Tapi Oh, faktanya begini dia Tad, itu udah lebih dijawab Tad. dia setara. Ya udah seolah-olah tidak setara, tapi dalam